Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nisfiana, NIM 1962201424 dari Fakultas FEB, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetris. Kondisi tentang teori informasi asimetris pertama kali dicetuskan oleh Arrow pada tahun 1963 dalam suatu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economy of the Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetri digunakan oleh Arch Karloff pada tahun 1970 dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Merchandise. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang dan kacang seperti itu nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun. Bahkan untuk barang yang berkualitas bagus, sekalipun penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membeli kesan seolah barang yang dijualnya bagus. Kondisi ini membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi. Nah, dalam pasar seperti itu, bahkan yang lebih buruk pun adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal tersebut, penjual yang benar-benar menjual barang dengan kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli, sehingga akhirnya pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas buruk. Untuk itu sangat diperlakukan adanya kejujuran informasi yang berukan antara satu pihak dengan pihak lain, yang dalam hal ini penjual dengan pembeli. Menurut Arch Karloff pada tahun 1970, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan disclosure atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi simetris. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan. Informasi asimetri information ketika terjadi perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan itu ketika investor memiliki informasi yang kurang. Lengkap maka perbedaan tersebut dikenal sebagai informasi simetris. Informasi simetris dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor. Sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimiliki agar tidak ada pihak kerugian. Informasi asimetri mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetri melalui berbagai waktu. Perusahaan memiliki informasi yang kurang baik atas aset mereka akan secepatnya, karena dalam hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi informasi yang berkualitas baik ditahan sampai seharga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Menurut Korajik et al. Pada tahun 1991, informasi asimetri terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Menurut Sujarjono pada tahun 2014 mengatakan bahwa informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreator. Kondisi informasi asimetri sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal, perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, akhir nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak tidak sia-sia. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetri informasi hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan terhadap investasinya. Cukup sekian dari materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.